Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Novanda, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 32 kelompok 1 PPSDM Regional Bandung. Kali ini saya akan memaparkan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Dimulai dari latar belakang. Saya menganalisis isu terkini yang terjadi di lingkungan kerja bidang informatika, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Kuantan Singi. Proses selanjutnya adalah pra-analisis dengan mengidentifikasi isu atau masalah. Isu atau masalah yang saya temukan yaitu, yang pertama, keterbatasan sarana dan prasarana pengembangan aplikasi atau perangkat lunak. Yang kedua, belum optimalnya penggunaan sistem administrasi surat menyurat elektronik atau e-office. Yang ketiga, penggunaan sistem informasi dokumentasi pengembangan aplikasi atau perangkat lunak yang belum optimal. Kemudian menapis isu atau masalah dengan metode USG. Metode USG adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyusun urutan prioritas isu atau masalah yang harus diselesaikan dengan menentukan skala nilai 1 sampai 5. Nilai 1 berarti tidak mendesak, nilai 2 berarti kurang mendesak, nilai 3 berarti cukup mendesak, nilai 4 berarti mendesak, dan nilai 5 berarti sangat mendesak. USG merupakan singkatan dari Urgency, Seriousness, dan Growth. Urgency yaitu seberapa mendesak isu atau masalah tersebut harus dibahas. Seriousness yaitu seberapa serius isu atau masalah tersebut perlu dibahas, dan growth yaitu tingkat perkembangan isu atau masalah. Pada isu atau masalah pertama, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana pengembangan aplikasi atau perangkat lunak, nilai urgensinya adalah 4, nilai seriousness-nya adalah 4, dan nilai growth-nya adalah 4, maka didapatkan total 12. Pada isu atau masalah kedua, belum optimalnya penggunaan sistem administrasi surat menyurat elektronik atau e-office, nilai urgensinya 5, nilai seriousness-nya 4, nilai growth-nya 4, maka didapatkan total 13. Pada isu atau masalah yang ketiga, yaitu penggunaan sistem informasi dokumentasi pengembangan aplikasi atau perangkat lunak yang belum optimal, nilai urgensinya 3, nilai seriousness-nya 4, dan nilai growth-nya 4, maka totalnya adalah 11. Dari total nilai tersebut, kemudian ditentukan nilai prioritasnya. Maka yang memiliki total nilai tertinggi adalah isu atau masalah yang kedua, yaitu belum optimalnya penggunaan sistem administrasi surat menyurat elektronik atau e-office. Kemudian dilakukan analisis dengan metode SWOT. Metode SWOT digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terdapat pada isu atau masalah. SWOT merupakan singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threats atau ancaman. Analisa dengan metode SWOT terhadap isu atau masalah belum optimalnya penggunaan sistem administrasi surat menyurat elektronik atau e-office, yaitu pada strength atau kekuatan, manajemen surat menyurat akan lebih baik karena dokumen surat menyurat terdokumentasi secara online. Sedangkan pada weakness atau kelemahan, yang pertama, masih kurangnya sarana dan prasarana untuk penerapan sistem administrasi berbasis online. Yang kedua, masih kurangnya kemampuan SDM dalam pengoperasian sistem administrasi berbasis online. Pada opportunity atau peluang, yaitu mendukung terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pada threats atau ancaman, adanya kemungkinan sistem error. Setelah menepis masalah dengan metode USG dan metode SWOT, maka didapatkan alternatif penyelesaian isu, yaitu yang pertama, membuat panduan penggunaan sistem administrasi surat menyurat. Tahapannya yang pertama, membuat rancangan panduan penggunaan e-office. Yang kedua, membuat video tutorial penggunaan e-office. Hasil yang diharapkan yaitu panduan dan video tutorial penggunaan e-office.
Para pihak yang terlibat yaitu Kabit Informatika, Kasih Aplikasi, dan tim TIK. Alternatif penyelesaian yang kedua yaitu melakukan sosialisasi penggunaan sistem administrasi surat menyurat. Tahapannya yang pertama, menyiapkan bahan untuk sosialisasi penggunaan sistem administrasi surat menyurat. Yang kedua, melakukan sosialisasi pembuatan tanda tangan digital untuk digunakan pada sistem administrasi surat menyurat. Hasil yang diharapkan adalah sistem administrasi surat menyurat atau e-office dapat digunakan secara optimal. Para pihak yang terlibat yaitu seluruh ASN. Demikianlah paparan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video selanjutnya.